Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Al-qismul awwalu hadza al-qismul awal. Ini adalah bagian yang pertama karena ada dua bagian, yaitu tentang materi usul fikih dan tentang kaidah usul fikih. Yaitu fil usul fikih dalam menjelaskan materi apa saja yang dibahas di dalam usul fikih. Definisinya adalah al-aslu, adapun asal, lugatan fi lugatin, dalam menurut lugah, yaitu segala sesuatu seperti akar, bunia yang dibangun alaihi atas ma apa goiruhu selain ma. Jadi asal itu adalah fondasi, ka asli sajarati seperti pokoknya atau akarnya pohon, ay asasihi tegasnya akarnya saja, ay asasihi tegasnya asasnya ma, wa aslu saja wa aslu syajarati. Nah, atop saja ya, wa asli syajarati, wa asli atop kepada asasi. Jadi tafsir di sini ada huruf tafsir ai dari sini, ka asli, asasi, dan asli syajarati, dan akar pohon ayat torofi ya, kasrah juga, ujungnya syajarah atsabiti yang tertancap, yang tertanam fil ardi di dalam perut bumi. Fa usulul fikih, maka adapun usul fikih yaitu usul asasuhu adalah pondasinya fikih. Jadi masalah fikih dari masa ke masa begitu banyak sampai tidak terhitung. Selalu ada yang baru di setiap masa dibahas. Maka diperlukan suatu pengikat sehingga tidak keluar dari kaidah-kaidah usul fikih. Jadi lidi yang begitu banyak diikat menjadi sapu. Pengikatnya itu adalah usul fikih. Wal far'u, dan adapun cabang yaitu daun, batang, kayu, ya, buah, bunia yang dibangun ala ghairihi atas selain ma. Kafuru isyajarati seperti rantingannya pohon li asliha kepada, seperti dahannya pohon li asliha kepada akarnya syajarah. Wa furu'il fikih, dan cabang-cabang fikih ya diusulihi kepada usulnya fikih. Wal aslu, dan adapun lafaz al aslu istilahan di dalam istilah ya. Ini asal menurut istilah, artinya sudah resmi dipatenkan menjadi sebuah definisi dalam istilah tertentu. Yuqalu, diucapkan apa aslu ala dalil atas dalil, wal qaidatil kulliyati, dan kaidah yang menyeluruh. Ya. Kaqaulihim, seperti ucapannya ulama, aslu wujubis salat alkitab. Adapun asal wajibnya salat adalah Al-Qur'an, ay adalilu ala wujubiha alkitab. Adapun dalil ada wujubnya atas wajibnya salat yaitu as-salat al-kitabu al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala aqimus shalah. Wa qaulihim, ya kita kejar durasi. Wa qaulihim ay kauli, atau kesini ya. Ini kauli. Seperti ucapannya ulama atau fuqaha, ibahatul maitati lil mudhar khilaful asli. Adapun membolehkannya memakan bangkai di sini bukan bangkai daging bau ya, tapi segala sesuatu yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Tidak baca bismillah. Tapi kalau kita datang ke tempat orang kafir, di situ dia menyediakan menu ayam, daging sapi, ya masih halal dimakan, cukup kita baca bismillah saja. Silahkan dimakannya. Jadi silahkan kita mendatangi restoran punya orang Cina, selagi memang bahannya itu halal, ya tetap halal. Lil mudhari, untuk orang yang darurat, artinya sama sekali tidak memiliki persediaan makanan, yaitu khilaful asli sulaya, artinya berbeda dengan hukum asal, menyalahi hukum asal. Karena asalnya maitah adalah haram. Ai mukhalifun, tegasnya menyalahi lil qaidatil kulliyati kepada kaidah yang kuliah. Wahya, dan adapun kaidah kuliah yaitu kullu maitah haram. Qala ta'ala, Allah berfirman, innama harrama 'alaikumul maitah. Inama pastinya harama mengharamkan siapa Allah, alaikum atas kalian, al-maitata kepada bangkai. Usulul fikih, adapun usul fikih yaitu dalilul fikih, dalilnya ilmu fikih ala sabilil ijmali, atas jalan globalnya saja secara makro ya. Faqaulihim, seperti ucapannya fuqaha, mutlaqul amri lil wujub. Mutlaqul amri, adapun mutlaknya perintah yaitu lil wujub, ikut makna wajib. Jadi mutlaknya ketika ada perintah pasti itu harus dikerjakan. Meskipun secara rinciannya perintah itu ada juga berupa himbauan, artinya sunnah. Wa mutlaqun nahi, dan adapun mutlak larangan itu litahrimi, untuk makna haram. Wa mutlaqu fi'lin nabi, dan adapun mutlaknya pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mutlaqul ijma'i, dan mutlaknya ijma'. Wa mutlaqul qiyas, dan mutlaknya qiyas yaitu hujajun, adalah dalil-dalil atau hujjah. Jadi pekerjaan Nabi, ijma' dan qiyas itu bisa menjadi dalil.
Al-fiqhu adapun fikih lugatan menurut bahasa yaitu al-fahmu kadar-kadar faham. Faqih tu kalamak. Faqih tu aku memahami kalamak kepada ucapan engkau. Ai fahim tu tegasnya aku memahami kepada kalamak. Fikih itu adalah paham ya secara bahasa. Wastilahan dan adapun fikih menurut istilah yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Ilmu adalah sebuah pengetahuan bil ahkami syariah tentang hukum-hukum syariat Islam, ritual-ritualnya ya. Ada ibadah, ada muamalah, ada munakah, ada jinayah. Allati tariquha yang adapun jalannya ahkam syariah yaitu al-ijtihadul ijtihad. Jadi di dalam fikih itu selalu terbuka pintu ijtihad. Apakah kita manusia biasa, level orang awam bisa ijtihad? Bisa. Contohnya kita datang ke suatu tempat, tidak tahu arah kiblat, tidak ketemu orang yang buat nanya, dan tidak punya arah kompas. Ijtihad saja, lihat matahari dan lihat langit keseluruhan bergerak kemana arah matahari, itu bisa dinamakan ijtihad. Tapi secara lugawi ya, adapun ijtihad secara maknawi atau resmi ijtihad itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya kapasitas tertentu. Kal ilmi seperti mengetahui bi anna niyat sesungguhnya niat fil wudu di dalam wudu yaitu wajibatun wajib wa nahwi dzalik. Ya, niat itu dibahas dalam ilmu fikih. Wa nahwi dzalik dan seumpamanya itu niat. Minal masail al-ijtihad, dari masalah-masalah yang bisa diijtihad ya. Seperti misalnya apakah hilal Ramadan tahun ini, ya itu masih bisa diteliti. Qala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ai inna masihhatul a'mal binniyat, itu mazhab Syafi'iyah. Sahnya amal itu dengan niat, rawal Bukhari. Tapi kalau menurut mazhab Maliki, innama kamalul a'mal binniyat, sempurnanya amal jadi sunnah. Rawal telah meriwayatkan kepada hadis siapa Al-Bukhari wa Muslim. Al-wudu dan adapun wudu yaitu minal amali, dari termasuk kategori amal. Kemudian bikhilafil ilmi, dengan berbeda dengan ilmu pengetahuan bil ahkami syariah dengan hukum syara allati tariquha laisa allati laisa yang bukan apa tariquha jalannya ahkam syariah yaitu al-ijtihad. Laisa tariquha al-ijtihada. Ya ini khabar laisa. Allati yang laisa bukan apa tariquha, ini isimnya laisa. Jadi yaitu al-ijtihad ijtihad. Kalau ilmi seperti mengetahui bi anna shalawatil khamsi, sesungguhnya salawat yang 5 itu adalah wajibatun wajib. Wa anna zina dan sesungguhnya zina yaitu muharramun diharamkan. Wa nahwi dzalika dan seumpamanya itu salawat dan zina. Minal masail dari masalah-masalah al-qat'iyati yang bersifat dogma atau pasti. Kalau sama maka tidak bisa dinamakan apa al-ilmu mengetahui bima dzukira bima dengan shalawatul khamsi wajibah, zina muharram, ya dzukira yang telah diceritakan apa ma yaitu pikan kepada fikih ya. Jadi ada masalah qat'iyah dan ada masalah ijtihadiyah. Itu dalam agama. Jadi fikih berputar kepada masalah ijtihadiyah. Ya, seperti halnya ilmu, ada ilmu doruri dan ada ilmu nazori. Doruri itu adalah tidak perlu mikir dan nazori perlu dipikir. Contohnya apa ilmu doruri? Kita tempelkan tangan ke api, kita merasa panas, itu nggak perlu mikir. Ya. Kita diberikan hadiah sama teman, lalu kita merasa senang, itu nggak perlu mikir buat senang. Itu namanya doruri. Kemudian ada nazori, yaitu ilmu-ilmu yang thariquhal ijtihad misalnya. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel ini.